Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Hari ini saya akan memperkenalkan hewan yang terpintar di dunia ini selain manusia. Saat ini, hanya manusia yang diketahui mempunyai kebijaksanaan di muka bumi ini. Tetapi ada banyak hewan yang pintar, dan kali ini akan memperkenalkan kepada kalian semua. Yang pertama, kita bahas cara mengukur IQ pada hewan. Pada awalnya, kita bisa mengukurnya dengan indeks ensefalisasi, yaitu perbandingan antara massa otak dengan total massa tubuh hewan. Otak yang lebih besar biasanya dinilai lebih pintar. Contohnya, indeks ensefalisasi yang lebih tinggi yaitu manusia mencapai 7,5, lumba-lumba mencapai 5,3, monyet capuncin 4,8, paus pembunuh 3, simpanse 2,5, kera 2,1, anjing 1,2, dan kucing 1. Tetapi beberapa tahun ini, para ahli merasa dengan cara tersebut tidak akurat untuk menilai IQ, karena cara ini terpengaruh dengan berat badan. Contohnya, perbedaan berat manusia lebih besar. Kemungkinan perbedaan berat badan waktu kurus dan gemuk mencapai puluhan kilo. Tetapi massa otak manusia tidak akan berubah, sehingga indeks akan berbeda jauh. Dan indeks ini hanya cocok untuk hewan mamalia, karena apabila digunakan ke laba-laba akan tidak sesuai. Tubuh laba-laba 80% adalah otaknya, sehingga indeks ensefalisasinya mencapai 200. Makanya itu, indeks ini hanya bisa digunakan sebagai referensi. Selain itu, masih ada cara lain untuk menilai apakah hewan itu pintar. Contohnya dengan memberikannya sebuah cermin dan mengamati apakah dia bisa mengenal benda yang di dalam cermin itu adalah dia sendiri. Penelitian ini untuk mengetahui apakah hewan ini mempunyai kesadaran diri, dengan cara memberi tanda pada bagian tubuh hewan yang dia sendiri tidak bisa melihatnya, seperti di bawah mata, dan berikan cermin padanya. Dan saat hewan menyadari tanda ini di tubuhnya sendiri, berarti dia memiliki kesadaran diri. Semua jenis simpanse bisa melewati tes ini, tetapi gorila tidak bisa melewatinya. Dan semua jenis gajah, lumba-lumba, dan paus pembunuh bisa melewati tes. Dan semuanya termasuk hewan mamalia. Sampai sekarang hanya ditemukan 2 macam yang bukan hewan mamalia yang memiliki kesadaran diri, yaitu murai Eurasia dan ikan yang bernama Labrois diminutus. Ikan ini sangat unik karena menganut sistem hanya satu pasangan dalam hidupnya. Dan apabila ikan jantan meninggal, ikan betina akan berubah menjadi jantan. Dan cara lainnya adalah menaruh hewan di dalam labirin, dan di tempat keluar ditaruh makanan. Sampai sekarang semua hewan bertulang belakang melewati tes labirin ini. Baiklah, selanjutnya kita akan memperkenalkan hewan yang terpintar. Sebelum memulai video hari ini, boleh ya tolong tekan tombol subscribe. Terima kasih. Yang pertama adalah gurita. Karena gurita bukan termasuk hewan tulang belakang, yang seharusnya pada umumnya dianggap IQ-nya lebih rendah. Tetapi gurita termasuk hewan yang sangat pintar. Sampai saat ini, ketinggian IQ gurita masih tidak bisa diprediksi karena informasi tentang habitatnya yang terbatas. Tetapi jika kita mengurungnya di dalam botol dan mengunci tutupnya, dalam beberapa saat dia akan mengerti kondisi sekitarnya dan bisa membuka tutup botol tersebut dari dalam. Selanjutnya, gajah Afrika. Dari semua jenis gajah, gajah Afrika termasuk yang paling pintar. Mereka memiliki rasa empati yang tinggi, dan gajah merupakan hewan yang mengerti tentang kematian. Apabila ada temannya yang meninggal, mereka akan mengadakan upacara pemakaman dan bersedih. Selain itu, gajah juga memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka bisa menggunakan ratusan suara untuk berkomunikasi dengan teman sendiri. Selanjutnya adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang tidak akan melakukan kesalahan yang sama, dan dapat hidup mandiri di dunia manusia yang sangat rumit. Tikus juga memiliki ingatan yang sangat hebat, sehingga bisa mengumpul informasi dari pengalaman dan dapat beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Tikus juga bisa belajar dari mengamati gerak-gerik dan situasi. Misalnya, ada seekor tikus yang tertangkap oleh perangkap. Tikus lain yang satu sarang dengannya tidak akan tertangkap oleh perangkap ini lagi, karena sudah pernah mengamati dari jauh. Selanjutnya adalah Border Collie. Merupakan anjing yang terpintar dan mengerti 250 macam isyarat perintah, serta bisa melaksanakannya dengan cepat dan akurat. Pada umumnya, tingkat IQ-nya setara dengan anak kecil berumur 3 tahun. Selanjutnya, Grey Parrot. Umur burung ini bisa mencapai 40-50 tahun, dan rata-rata IQ-nya sama dengan anak berumur 2-7 tahun. Ada seekor Grey Parrot yang bernama Alex bisa mengerti lebih dari 100 suku kata bahasa Inggris, dan bisa berkomunikasi dengan pemiliknya. Bahkan dia mengerti tentang perhitungan,
Dan yang paling hebatnya, dia bisa menciptakan nama benda. Seperti saat pertama kali dia melihat apel dan mencoba mencicipinya. Dia menyebut benda ini dengan nama Bannery. Bahkan dia menjelaskan mengapa memberi nama tersebut, karena rasanya seperti pisang, banana, tapi rupanya seperti buah ceri yang besar, cherry. Dari penelitian ini bisa berkesimpulan burung ini memiliki pemikiran dan bukan hanya meniru saja. Selanjutnya adalah burung gagak. Gagak termasuk burung dengan IQ tertinggi, karena memiliki logika pemikiran yang tinggi. Bahkan melebihi Alex yang sebelumnya, walaupun gagak tidak bisa berbicara. Contoh yang paling terkenal adalah gagak yang tidak bisa minum air dari botol yang mulutnya kecil, sehingga dia menggunakan batu dan mencemplung ke dalam botol agar permukaan airnya semakin tinggi. Gagak bisa menggunakan peralatan seperti ranting pohon untuk mengeluarkan makanan dari celah kecil, dan bisa meletakkan kacang di jalan raya dan memanfaatkan mobil untuk menghancurkannya untuk dimakan. Selanjutnya, lumba-lumba. Ikan lumba memiliki IQ yang sangat tinggi dan sistem komunikasi yang mirip dengan manusia. Level kesadaran diri lumba-lumba sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan di sesama lumba-lumba, komunikasi menggunakan nama. Selain itu, kemampuan lainnya seperti penglihatan dan pendengaran di dalam air sangatlah bagus. Dia menggunakan kapas untuk melindungi hidungnya, dan mereka akan mengajari ke keturunannya semua pengalamannya. Karena IQ-nya yang sangat tinggi, lumba-lumba sulit dipelihara oleh manusia. Biasanya ikan lumba yang di akuarium laut mengalami stres berat, merasa sedih, dan umurnya lebih pendek. Bahkan ada yang bunuh diri. Sehingga banyak orang yang protes tidak memelihara lumba-lumba di akuarium untuk pertunjukan. Selanjutnya adalah gorila. Walaupun gorila tidak bisa melewati tes cermin, tetapi dia memiliki susunan DNA yang sangat mirip dengan manusia. Dan itu mencapai 92% sampai 98%. Yang paling terkenal adalah seekor gorila betina yang bernama Koko. Bahasa isyarat yang dia kuasai melebihi 1000 macam, dan mengerti 2000 suku kata bahasa Inggris. Bahkan suatu saat dia meminta untuk memelihara seekor kucing. Sampai suatu hari kucing ini lari dari kandangnya dan dilanggar mobil. Koko menggunakan bahasa isyarat mengekspresikan kesedihannya. Lewat penelitian ini membuktikan gorila mengerti arti kematian yang bahkan melebihi gajah. Dan yang terakhir dan yang terpintar adalah bonobo. Bonobo memiliki IQ yang hampir sama dengan manusia, dan rupanya mirip dengan simpanse. DNA mereka mencapai 98% mirip dengan manusia. Tetapi jumlah bonobo sekarang kurang dari 1000 ekor, dan merupakan satu-satu hewan yang bisa berkomunikasi dan mampu berimajinasi serta mendeskripsi benda yang dia inginkan dengan manusia. Kemampuan ini tidak ditemukan di hewan lain, hanya bonobo yang mempunyai kemampuan yang setara dengan manusia. Dan biasanya hewan liar takut dengan api, tetapi bonobo tidak. Bahkan menggunakan korek api untuk membakar ranting pohon. Dalam hal ini sangat mirip dengan manusia, sehingga bonobo disebut sebagai kerabat dekat manusia. Karena hal ini ada beberapa negara mengeluarkan peraturan untuk melindungi kerabat dekat manusia ini. Oh ya, apakah kalian tahu sebenarnya di zaman Cina kuno ada memakan simpanse loh? Dan ini tercatat di sebuah buku bernama Sui Qingchu. Simpanse sangat mirip dengan manusia. Memiliki fitur muka yang tegas. Dan kalimat selanjutnya adalah rasanya sangat lezat. Bahkan memakannya sepanjang tahun juga tidak akan bosan.